Ya, Shalom. Kali ini saya mau menanggapi secara singkat kualitas dari oneness Pentakosta saat berdebat, khususnya namanya Herdi Penanggung yang terlalu sibuk membahas kitab orang sampai imannya sendiri berantakan. Pengetahuan tentang imannya sendiri berantakan. Kita coba saksikan ya sebentar. Gimana caranya? Oke, ini dia. No, harus eksegesi. Ini aja Bro Edi. Bro Edi, carikan buat saya di mana di dalam nubuatan atau di dalam tanah bahwa manusia itu akan menjadi penebus. Silakan. Dia minta carikan ayat di dalam tanah bahwa manusia itu akan menjadi penebus. Inilah dia karena dia tidak mengakui bahwa firman itu telah menjadi manusia ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus. Nubuatnya di mana? Ini deh. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan Asem di sini, ini kalau bahasa aslinya itu namanya nama Tuhan nih, Yod He Vav He. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia ini nggak mungkin hewan, manusia ya. Dia dengan kesakitan apabila ia, ini kata ganti untuk manusia, ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Makanya di ayat 12-nya, sebentar, belum selesai. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini kalau disebut kenapa melihat keturunannya, itulah kami inilah, Galatia 3 ayat 26. Coba. Galatia 3 ayat 26. Bukan berarti Yesus itu punya anak, bukan. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud keturunannya. Bukan berarti Yesus itu uh, memiliki keturunan, memiliki anak-anak. Nggak seperti itu. Nubuat itu kan sifatnya bayangan. Dan ini kan nubuatan ini. Kitab Yesaya ini kan ada kitab nubuatan. Nubuat itu sifatnya bayang-bayang. Penggenapannya tuh terdapat di dalam diri Yesus. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaannya, di mana di tadi bilang kalau Yesus manusia itulah yang penebus. Ini ia akan melihat keturunannya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Makanya di 1 Timotius 1 ayat 25, 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Timotius 2 ayat 5. Perhatikan nih Herdi. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Yaitu siapa? Disebut manusia Kristus Yesus. Manusia ini untuk apa nih? Kenapa di sini ada disebut kata manusia? Sebenarnya kan kata Kristus Yesus saja cukup. Kita tahu persis kalau Yesus itu manusia, tapi kenapa mesti ditulis manusia ini? Karena manusia inilah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Dari kemanusiaan inilah, dialah kemanusiaan Yesus, itulah pengantar kita. Supaya nanti Filipi 3 ayat 20, Filipi 3 ayat 20, 21 ya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya, tubuh kemanusiaan yang mulia itu. Itulah tubuh kita itu nanti diubah serupa dengan tubuhnya dia. Itu fungsinya kemanusiaannya. Jadi itulah kenapa Bapa mengutus anaknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi penebusan itu di dalam perjanjian lama itu memang sudah dibuatkan bahwa kurban sesungguhnya itu bukan kurban binatang. Ibrani 10 ayat 5. Coba ya. Ibrani 10 ayat 5. Karena ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Inilah yang di kitab Masoret diubah di Mazmur 40 ayat 7 ya. Itu tadi kan Mazmur 40 ayat 7.
nih, Mazmur 40 ayat 7 ini dengan Ibrani 2 ayat 10 ayat 5 ada terjadi perbedaan sedikit di sini tentang kata tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Di orang-orang Yahudi kata-kata itu diubah menjadi tetapi engkau telah membuka telingaku. Sebenarnya di kitab Septuagintanya itu ini tertulisnya ya ini seperti di kitab Injil, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu kenapa kurban hewan itu sampai sekarang dari tahun 70 di mana bait Allah itu hancur dihancurkan di masa Jenderal Titus sampai tahun 2023 di tanggal 17 di bulan keempat orang Yahudi tidak pernah melakukan kurban. Kenapa? Karena semua tergenapi di dalam diri Yesus. Karena apa? Karena memang kurban hewan itu nggak berkenan. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sadian. Karena kurban sesungguhnya itu ya manusia itu sendiri. Loh, yang salah manusia, yang berdosa manusia, masa hewan yang dibunuh? Coba dulu pikir. Masa hewan yang dibunuh? Nah, adapun kurban-kurban yang dilakukan sebelumnya itu, sebelum Yesus itu datang, itu sifatnya bayangan. Di dalam hukum Taurat nih ayat pertamanya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru untuk kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk di dunia, ia korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Itu kenapa secara faktualnya sekarang ini nggak pernah lagi diadakan kurban. Orang-orang Yahudi tidak lagi melakukan kurban karena kurban itu harus dilakukan di bait Allah. Bait Allah itu sendiri adalah tubuh Kristus itu sendiri. Seperti itu kira-kira video singkat dari saya. Semoga berkenan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.